Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya, untuk pengolahan data dari praktikum sistem instrumentasi unit 7 dan juga 8 akan kami buatkan videonya. Berikut merupakan video untuk pengolahan data praktikum unit 7 yaitu mengenai sensor suhu LM35. Sebelumnya kan teman-teman semuanya sudah melaksanakan praktikum dengan 6 variasi suhu yang berbeda dan pengulangannya sebanyak 3 kali dari masing-masing variasinya. Di sini untuk di sini hanya ditampilkan contohnya ya teman-teman. Jadi nanti silahkan teman-teman melakukan pengukuran baik perhitungan maupun pengolahan datanya sesuai dengan hasil yang sudah kalian dapatkan ketika praktikum. Jadi di sini kami hanya memberikan contoh ada 2 variasi saja, yaitu 15 derajat dan 20 derajat dengan suhu terukurnya yang berbeda-beda. Untuk tabelnya nanti kalian bisa sesuaikan seperti di contoh berikut ini, kalau misalnya masih belum sesuai. Oke, karena kalian udah dapatkan data-datanya ya, kan masih kosong ya bagian nilai ADC dan juga V hitungnya. Kalian bisa mendapatkan hasil perhitungannya itu dengan rumus-rumus berikut. Yang pertama kalian udah dapat suhu kan, suhu yang kalian ukur gitu. Lalu kalian bisa mendapatkan V terbacanya dengan rumus suhu dikali 10 milivolt. 10 milivolt ini didapatkan dari mana? Yaitu dari sini. Besaran visi suhu, kebesaran tegangan yang memiliki koefisiennya itu sebesar 10 milivolt per derajat Celcius, di mana itu merupakan kemampuan dari sensor suhu LM35 ketika setiap 1 derajat Celcius itu akan memberikan penambahan tegangan sebanyak 10 milivolt. Maka dengan rumus suhu dikali 10 milivolt ini diperoleh suhu yang terbaca ini yang sudah terbaca dikali dengan 10, maka hasilnya adalah contohnya di sini saya 22 ya. Untuk yang 22 ini berarti 22 dikali 10 hasilnya adalah 220 milivolt atau kalian bisa convert menjadi 0,22 volt. Selanjutnya, kalian masih perlu mencari nilai ADC, di mana rumusnya adalah ADC maksimum dikali V terbaca dibagi V sumber. Di mana ADC maksimumnya ini kalian dapatkan dari Arduino yang kita pakai itu 10 bit, berarti jumlahnya adalah 1023 dikali dengan V terbaca yang udah kalian dapatkan tadi sebelumnya 0,22 volt dibagi V sumber di mana dari Arduino itu sendiri juga yaitu 5 volt. Maka hasilnya adalah 45,012. Ini merupakan nilai ADC-nya. Nanti kalian tinggal lengkapi keseluruhannya di bagian tabel nilai ADC dan juga V hitung. Lalu untuk selanjutnya V hitung kita dapat cari ketika udah didapatkan nilai ADC dikali dengan V sumber yang sudah diketahui dan dibagi dengan ADC maksimum. Maka diperoleh hasilnya adalah 0,22 volt. Nanti kalian tinggal mencari setiap parameter dari perhitungan ini dan nanti kalian masukkan ke seluruh tabel yang kalian punya. Baik itu untuk nilai ADC maupun V hitung. Seperti itu. Lalu selanjutnya, em, sebelum itu saya mengingatkan kembali untuk seluruh perhitungan ini kalian lakukan untuk seluruh data yang kalian miliki. Berarti ada 18 suhu terukur ya. Berarti nanti kalian bikin 18 perhitungan seperti ini. Kalian bikin dengan diketik ya. Jangan ditulis karena kami mau apa yang kalian sajikan di laporan praktikum itu rapih. Karena nanti juga akan kami laporkan kepada Padian. Jangan lupa dihitung seterusnya untuk seluruh suhu terukur yang kalian miliki. Selanjutnya adalah mencari atau melakukan pengolahan data berdasarkan karakteristik instrumentasi. Di mana sebelumnya kita sudah memberikan pada Google Classroom ada 13 parameter karakteristik instrumentasi yang akan diolah. Namun di sini kami dari asisten praktikum sepakat untuk menjadikannya hanya 11 saja. Untuk poin nomor 12 dan 13 yaitu mengenai sensitivitas dan juga histerisis itu kami hilangkan karena menurut kami itu masih belum bisa untuk dilakukan pada setiap data yang sudah kalian dapatkan. Maka yang pertama kalian bisa mencari untuk rata-rata, di mana rata-rata itu seperti yang teman-teman ketahui bahwasannya dapat dihitung dengan menambahkan keseluruhan data dibagi dengan banyaknya jumlah percobaan yang kalian lakukan. Karena tadi yang saya contohkan itu hanya ada 2 variasi dan berarti kan cuma ada 6 data
cuma keseluruhan datanya hanya ada 6. Maka di sini yang saya contohkan itu hanya 6 data, yaitu suhu yang sudah terukur, keseluruhannya dijumlahkan dibagi dengan banyaknya percobaan. Hasilnya adalah 19,5 derajat Celcius. Selanjutnya, yang nomor 2 itu standar deviasi, di mana rumusnya itu udah ada juga di Google Classroom yang sudah pernah dikasih. Dengan rumus tersebut, kalian bisa melakukan standar deviasi. Nah, standar deviasi ini juga dilakukannya untuk keseluruhan data ya. Jadi, kalian tinggal mencari tadi rata-ratanya udah diketahui, lalu selanjutnya adalah dengan mencari selisih dari rata-rata yang dikuadratkan. Maksudnya adalah setiap data-data yang kalian miliki, kalian kurangi dengan rata-rata yang sudah diketahui dan dikuadratkan kemudian dijumlahkan keseluruhan hasilnya. Di sini karena saya tadi yang saya notice kembali ya, ini hanya ada 6 data. Jadi di sini hanya ada 6 data yang saya jumlahkan. Jika nanti kalian melaksanakannya ya ada 18 data seperti itu. Ketika sudah dijumlahkan keseluruhannya, hasilnya adalah 51,75 derajat. Maka STD atau standar deviasinya diperoleh dengan sigma sama dengan akar dari 51,75 derajat dari selisih yang tadi sudah didapatkan dibagi dengan banyaknya percobaan yang kalian lakukan. Hasilnya adalah 2,9 sekian derajat Celcius. Jadi nanti kalian tinggal masukkan hasil dari selisih rata-rata yang dikuadratkan dibagi dengan banyaknya jumlah percobaan yang kalian lakukan. Selanjutnya yang ketiga adalah repeatability atau pengulangan, di mana untuk ini dilakukannya untuk setiap data yang sama atau variasi yang sama. Kalau tadi yang saya contohkan di sini kan adanya 15 derajat dan 20 derajat, maka di sini saya contohkan yang 15 derajat. Data untuk 15 derajat diperoleh rata-ratanya itu 3 kali pengulangan yang tadi diperoleh dari suhu terukur dibagi dengan jumlah banyaknya kita melakukan percobaan. Berarti ada 3 data dibagi dengan 3 kali pengulangan seperti itu. Untuk saya, yang contoh saya ini, contoh hasilnya adalah 17 derajat. Kemudian dicari juga selisih dari rata-rata yang dikuadratkan, seperti yang tadi juga caranya sama, hasilnya 2, maka repeatability-nya diperoleh dengan akar dari 2 dibagi 3, atau akar dari selisih dari rata-rata yang dikuadratkan dibagi dengan banyaknya percobaan yang kalian lakukan, yaitu sebanyak 3 kali. Jangan lupa ini dilakukan untuk setiap variasi data yang serupa. Setiap data yang serupa, maka berarti kalian ada melakukan 6 kali. 6 variasi data yang kalian lakukan untuk dilakukannya perhitungan repeatability ini. Selanjutnya yang keempat, yaitu resolusi, di mana resolusi ini merupakan perubahan terkecil yang dapat dideteksi oleh alat ukur atau sensor yang kalian pakai. Maka di sini, resolusi ini adalah kemampuan dari suatu sensor yang kalian pakai. Untuk di sini, karena kalian makanya sensor LM35, kalian bisa lihat di modul maupun di datasheet-nya, yaitu kalian bisa mengetahui untuk X maksimumnya adalah atau suhu maksimum yang bisa diukur oleh sensor LM35 adalah 150 derajat Celcius, sedangkan paling kecilnya adalah minus 55 derajat Celcius. Dengan skala atau bit datanya adalah dari Arduino yang sudah saya notis sebelumnya adalah 10 bit atau 2 pangkat 10 dari Arduino itu sendiri sejumlah 1023. Maka dengan rumus R sama dengan X max dikurangi X min dibagi banyaknya skala, diperoleh hasil contoh dari yang saya miliki yaitu 0,2 derajat Celcius. Nanti kalian tinggal menggunakan ini aja ya. Karena yang namanya sensor, karena kan kalian cuma menggunakan satu sensor aja, jadi cukup ini aja yang kalian lakukan. Nggak ada pengulangan lagi. Selanjutnya untuk yang kelima yaitu kisaran atau range or span, di mana dengan rumus range sama dengan X max dikurangi X min yang sudah kita ketahui dari sensor LM35, maka tinggal dikurangi aja, hasilnya adalah 205 derajat Celcius. Nah, untuk kisaran ini juga sama seperti resolusi, hanya melakukannya satu kali untuk kemampuan sensor yang kita gunakan, yaitu sensor LM35. Yang keenam adalah akurasi. Akurasi di sini kalian lakukan untuk setiap data yang kalian miliki. Berarti ada 18 data yang harus kalian lakukan perhitungan untuk akurasi. Di sini saya memberikan contoh hanya 2 ya.
akurasi di sini merupakan data dari yang sudah terbacanya. Bisa kalian lakukan perhitungan dengan rumus akurasi sama dengan nilai mutlak dari nilai yang diukur dikurangi nilai sebenarnya dibagi nilai sebenarnya dikalikan 100%. Maka contohnya kalau yang saya lakukan yaitu nilai yang diukurnya kan 18. Diperoleh data yang pertama itu 18. Tapi nilai sebenarnya yang saya inginkan adalah 15. Maka 18 dikurangi 15 dibagi 15 dikali 100%. Hasilnya adalah 20%. Ini merupakan belum hasil akhirnya ya. Kalian tinggal kurangi 100% dikurangi dengan hasil akurasi ini, maka akurasi yang diperoleh adalah 80%. Begitu juga untuk data yang kedua yang saya miliki itu 17 derajat Celcius. Tapi yang saya inginkan adalah 15. Maka total akurasi kesalahannya ini ya 13,3%. Tinggal kalian kurangi dengan 100, maka akurasi dari sensor yang kalian miliki ketika data ini diperoleh adalah 86,7%. Selanjutnya yang ketujuh adalah presisi, di mana presisi ini sering diukur menggunakan standar deviasi. Maka untuk presisi ini akan sama dengan perhitungan repeatability. Karena emang rumusnya pun sama dan itu memang mengacu dengan standar deviasi. Jadi kalian tinggal menuliskan kembali hasil dari repeatability yang sudah kalian lakukan pada bagian presisi ini. Karena dia sama-sama dilakukan untuk per bagian data yang sama. Setiap variasi data yang sama, seperti itu. Selanjutnya adalah poin ke-8 mengenai kesalahan atau galat atau error. Ini dilakukannya untuk setiap data yang kalian miliki. Berarti ada 18 data yang kalian miliki. Di sini saya hanya memberi contoh sebanyak 2 data. Di mana data pertama saya adalah 18 derajat Celcius dan data keduanya adalah 17 derajat Celcius. Dengan rumus error sama dengan nilai yang diukur dikurangi nilai sebenarnya, maka dari data saya yaitu 18 dikurang 15, maka 3 derajat Celcius. Ini merupakan error yang diperoleh ketika melaksanakan pengujian yang pertama. Selanjutnya contohnya pengujian yang kedua saya mendapatkan 17 derajat Celcius. Maka dengan rumus yang sama diperoleh error sebanyak 2 derajat Celcius. Jangan lupa untuk kesalahan error ini dilakukan untuk masing-masing data yang dimiliki oleh teman-teman. Berarti ada 18 data. Sekali lagi saya notice ya. Selanjutnya poin yang 9, yaitu ada linearitas. Di mana linearitas ini juga kalian lakukan untuk setiap data yang kalian miliki, yaitu ada 18 data. Di sini saya memberikan contoh hanya 2, sedangkan kalian nanti akan melaksanakannya untuk keseluruhan data. Contohnya ketika suhu 18 derajat Celcius. Linearitas ini rumusnya yaitu output yang diukur dikurangi output ideal dibagi output ideal dikali dengan 100%. Di mana output yang kalian ukur itu output yang terbaca atau nilai yang terbaca dikurangi nilai yang kalian inginkan dibagi dengan output yang nilai yang kalian inginkan dikali 100%. Nah, ini rumusnya dengan memasukkan nilai yang sudah kita miliki, maka hasilnya adalah 20%. Sedangkan untuk linearitas pada pengujian kedua yaitu 17 derajat dengan hasil 17 derajat Celcius, maka diperoleh hasil linearitasnya adalah 13,3%. Sekali lagi untuk linearitas dilakukan untuk masing-masing data yang dimiliki. Selanjutnya adalah yang poin ke-10 mengenai sensitivitas pengukuran. Ini kalian lakukannya setiap data yang kalian miliki ya. Seperti yang sudah saya notice sebelumnya, untuk LM35 atau sensor suhu yang kita pakai, setiap kenaikan 1 derajat Celciusnya akan memberikan tegangan yang semakin menaik juga, yaitu 10 milivolt. Jadi untuk sensitivitas ini kita menggunakan tegangan untuk perubahan outputnya. Karena rumusnya adalah delta output dibagi delta input, maka delta inputnya ini adalah data aktual dikurangi data terukur atau data yang kalian inginkan dikurangi data yang kalian dapatkan. Di sini contohnya ketika saya yang data yang pertama ya, saya menginginkan 15 derajat Celcius, tetapi diperoleh data terukurnya adalah 18 derajat Celcius, maka hasilnya adalah minus 3 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk perubahan outputnya, karena tadi sudah saya kasih tahu ya, kalau misalnya setiap kenaikan 1 derajatnya itu 10 milivolt, maka
Untuk 15 derajat, berarti kan 15 kali 10. Hasilnya adalah 150 milivolt dikurangi dengan yang terukurnya berapa? Yaitu 180 milivolt. Berarti hasilnya adalah minus 30 milivolt. Maka dengan rumus yang tadi sudah diperoleh, sensitivitas diperoleh sebanyak 10 milivolt per derajat Celcius. Kalian bisa lakukan ini untuk beberapa data saja, karena kalau misalnya nanti kalian dapatkan perubahan, seharusnya sih tidak ya, cuma misalnya ini nanti ternyata terdapat perubahan, tinggal kalian analisis saja. Cuma ini dilakukannya untuk persatuan data. Selanjutnya, yang terakhir yang kita lakukan adalah untuk threshold atau ambang batas. Ini merupakan kemampuan sensor, jadi hanya dilakukan sekali saja untuk sensor LM35. Dengan arti dari ambang batas itu sendiri adalah nilai input terkecil yang dapat menghasilkan perubahan dari output, maka dengan X minimumnya adalah minus 55 derajat Celcius, maka threshold atau ambang batas yang dimiliki oleh sensor LM35 adalah minus 55 derajat Celcius. Baik, untuk pengolahan data dari unit 7 mengenai sensor suhu adalah sebagai berikut. Maka silakan kalian lakukan pengolahan data sendiri untuk seluruh hasil data yang sudah kalian miliki. Jika misalnya masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.